Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmedia Saputra dari Prodi Politik Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan, yaitu khutbah Jumat yang bertemakan persiapan rohani menyambut Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas kum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah salat Jumat hafizkumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewanya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa. Ramadana wa ba'una wa sa'a bana rojaba falanna barik lana. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu, bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Jemaah salat Jumat hafizkumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari semua itu? Ridha Allah. Kita tahu, Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omzet mereka. Momen jelang lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau ikhlas? Jemaah salat Jumat hafizkumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Guniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja
Seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah, sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW. Allahu illa saya mihi min lahu laisa so'ahum minkum. Artinya, banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Jumat hafizkumullah. Puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam. Puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siyam secara bahasa bermakna imsak, yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan, tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoaks disebar, serta hujatan dan caci maki-makian didasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Wallahu alam. Innallaha wa malaikatu yuslulu 'alan nabi ya ayyuhallazi amanu sallu 'alaihi wasallimu taslim. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat ya qadil hajat. Innallah ya'muru bil adil wa ihsan wa iyatil jil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagi ya'izukum la'allakum taskurun. Uskurullah allazi yaqulu waslu ala inal waslu wa as'aluhu min fadli yutikum wala zukrikum akbar akmusola. Sekian khutbah dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan bahasa Arab yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.